Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul malaikatu fi baitin makana madama fi baitihi suratul kalbi. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan sedulur seagama di mana saja berada, kali ini insyaallah saya akan membahas ciri-ciri rumah yang dihuni atau yang dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat. Memang ada perbedaan daripada rumah itu, kata Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana caranya untuk menciptakan rumah itu menjadikan sorga? Sorga itu penuh dengan kenikmatan, kenyamanan. Tidak ada di sorga itu kegerahan, tidak ada di sorga itu pertengkaran, tidak ada di sorga itu yaitu kerusuhan dan lain sebagainya. Tetapi untuk menciptakan rumah sebagai sorga, ini harus ada metode dari kedua belah pihak yang harus ini mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang di rumahnya itu ada foto gambar asuh, apa asuh? Gambar celeng atau ada anjing lah, anjing gitu kayak kata orang Bandung mah. Anjing gitu. Ini malaikat enggan untuk masuk ke dalam rumah itu. Kenapa? Sebab ini malaikat memang sudah ditugaskan, malaikat rahmat itu tidak untuk bersentuhan, dia takut mungkin. Jadi tidak mau masuk ketika ada gambar-gambar wanita telanjang bahkan. Jadi anjing ini diibaratkan lagi sebagai fisik yang telanjang. Sebenarnya di rumah-rumah atau di kamar-kamar itu ada perempuan-perempuan atau ada foto laki-laki yang telanjang, yang tidak berbusana. Itu sama sekali malaikat tidak akan mau masuk, kecuali yang masuk itu dari kawanan-kawanan anak cucunya iblis. Nah inilah, jadi harus kita tahu ciri. Nah terus ada cirinya. Bagaimana ciri rumah yang dimasuki oleh malaikat? Ini ada perasaan dan rasa ngerasa. Ada sesuatu keunikan di dalam rumah itu. Pertama, ketika kita masuki seorang rumah kiai saja contohnya, kita jangankan masuk ke rumahnya masih di pekarangan saja sudah terasa perasaan ini nyaman, adem, aman, tentram. Ini memang ada kaitannya, disitulah banyak malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Sebab di lingkungan orang-orang soleh itu tuh malaikat, jin dan lain sebagainya yang iman kepada Allah, jin juga mengikuti pengajian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Senang para malaikat tuh ketika di rumah itu selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini salah satunya ciri malaikat memasuki rumah kita adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya pada maghrib, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, jangan lupa pegang Al-Quran. Setelah dipegang dibuka, setelah dibuka dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun. Terus juz'ama aja dulu misalnya dibaca. Ini sudah otomatis malaikat-malaikat berdatangan. Terus diantaranya lagi ketika rumah sudah dicirikan dengan apa namanya, malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya ini unik-unik, penghuninya ini jarang kedengaran bertengkar, ribut,
lembut, ada kenyamanan lah, ada bantuan-bantuan dari malaikat, dari bisikan-bisikan setan. Sebab setan itu selalu mengintip. Nah ini kapan-kapan nih, ini kapan nih gua ributin nih, gua rusuhin nih, kata setan. Malaikat menjagain, ngapain lo kesini, gua banyak di sini, rombongan, jangan masuk, ini urusan saya, kata malaikat rahmat. Jadi muhibin wal muhibbat, ciri-ciri diantaranya rumah yang dimasuki oleh malaikat, salah satunya janganlah di rumah itu ada foto gambar ditempel di dinding, di kamar dinding, yaitu hewan yang disebutkan babi atau anjing atau manusia dari kaum Hawa yang dipoto telanjang. Itu sama sekali malaikat tidak akan mau masuk terhadap itu, terhadap rumah itu. Karena apa? Dia tidak boleh sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bagian-bagian tubuh manusia yang dilihatkan. Tidak, kata begini aja. Kalau kita masuk toilet aja, masuk WC, malaikat Raqib Atid itu tidak ngikutin kita. Jadi tidak boleh untuk masuk, jadi di luar saja. Ini sekarang ada Raqib Atid ini, malaikat yang terus menerus mengikuti kita, menulis terhadap amalan-amalan kita. Kanan Raqib Atid, kiri kanan nulis bagus, kiri nulis jelek. Ada. Ketika kita tidur, dia juga istirahat. Istirahatnya nggak tidur, dia mah gitu. Cuman istirahatnya nungguin kita bangun. Setelah kita aktivitas lagi, mulai ini bukunya dibuka lagi. Ini si A jam sekian ditulis sholat anu, amalan anu dan lain sebagainya. Terus malaikat Atid belum nulis nih, sebab dia belum maksiat. Kalau maksiat itu setelah mengerjakan baru ditulis gitu. Soalnya mengerjakan anu ini tulis. Itu ada. Tapi khususiat dalam rumah ini, malaikat rahmat akan turun di malam hari. Jam 12 malam dia melihat cahaya di masing-masing rumah. Ketika penghuni rumah itu dia bangun, qiyamul lail namanya, bangun dari tidur. Setelah tidur dia berwudu, setelah berwudu dia sholat istighfar kepada Allah, baca sholawat kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Malaikat semuanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada yang baca tasbih aja, subhanallah 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 subhanallah. Ada yang baca alhamdulillah alhamdulillah. Setelah selesai, kita selesai, dia selesai. Ya Allah, kata malaikat, tasbih saya, sholawat saya khusus untuk orang ini. Kasih dia rahmat, kasih dia maghfirah dan lain sebagainya. Itu catatannya. Besok paginya nyaman, rumah tangga adem, rizki ngalir, bahkan hidup dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Jadi artinya yuk kita ikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang sangat sederhana, rumah Rasulullah pun sangat sederhana. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Di dalam sorga ada bidadari. Di dalam sorga ada bidadari. Bidadari ketika saya masuk rumah, dia menyenangkan, dia mengembirakan, dia membahagiakan istri dari kita. Sebab malaikat rahmat banyak membantu dan lain sebagainya. Jadi muhibin di mana saja berada, kalau kita ingin malaikat masuk rumah kita, yuk salah satunya buang foto-foto yang kayak begituan, buang foto-foto yang kayak begituan. Atau jangan kita miara anjing itu, miara kucing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ciri malaikat yang masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan di mana saja berada muhibin wal muhibat bisa mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.